Tahun 2025 menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan bagi para pinjol karena mengingat aturan-aturan OJK yang katanya memihak kepada nasabah. Di sini saya mau bahas buat kalian. Ya, bisa dikatakan kiamat pinjol itu ada di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya kiamat pinjol di tahun 2025. Ini mengerikan sekali ya, karena memang aturan-aturan OJK yang katanya itu memihak kepada para nasabah. Dari mulai suku bunga yang diturunkan, denda keterlambatan yang diturunkan, terus kemudian juga boleh nego terhadap yang namanya suku bunga dan juga denda. Ini membuat pinjol itu nggak bisa cari duit lagi dari bunga-bunga yang didapetin. Nah, benarkah demikian? Oke, jadi kalau kita melihat dari aturan OJK yang tahun 2025 ini ya teman-teman semuanya, memang aturan tersebut memihak kepada nasabah. Tetapi pada kenyataannya di lapangan itu berbeda. Di lapangan itu ya nggak sesuai aturan. Kita tahu lah ya bahwa aturan tersebut 0,2% per harinya. Tetapi ya sampai detik ini bunganya masih tinggi aja kan ketika kita melakukan pinjaman. Terus kemudian denda keterlambatan yang katanya tahun 2025 itu diturunkan, itu ternyata masih banyak bunga yang lebih besar dari apa yang telah ditetapkan. Nah, dari sinilah saya sendiri ketika ada yang bilang pinjol akan ditutup, pinjol akan dibubarkan dan yang lain sebagainya, saya sangat senang ketika pinjol tersebut dibubarkan. Tetapi di satu sisi lain, terkadang hal yang membuat pinjol itu dibubarkan ini susah. Kenapa? OJK sudah menerapkan aturan sekian, sekian, sekian. Tetapi pada kenyataannya ya nggak jadi gitu kan, karena OJK nerapin bunganya 0,2%, tapi ketika di lapangan lebih dari itu. Tetapi ketika kita ngeliat dan kita melakukan pinjaman di pinjol tersebut, itu nggak sesuai dengan apa yang sesuai di aturan. Iklannya bilangnya bunganya sekian sekian sekian, tapi pada saat kita minjem ternyata bunganya berbeda dan sangat besar. Nah, ini memang aturan OJK itu mendukung para nasabah, tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak sekali pinjol-pinjol yang melanggar aturan tersebut. Nah, dari sini saya sendiri punya kesimpulan bahwa ternyata kalau di Indonesia itu kalau nggak viral, kalau nggak FYP, kalau nggak dibumingkan atau nggak diposting gitu ya, itu nggak bakal ditindak lanjut oleh pihak OJK-nya atau dari pemerintahan kita. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada teman-teman semuanya untuk terjadi yang namanya pinjol itu ditutup, itu kita nggak boleh diem aja, kita nggak boleh hanya nunggu aja, tapi kita harus melakukan hal sesuatu yang saya kira berdampak kecil, yaitu ketika ada aturan yang dilanggar oleh pinjol, segera teman-teman posting ke media sosial, entah ke Facebook, entah ke TikTok, entah ke media sosial yang lainnya, bebas ya, kalian posting. Mengapa? Karena kalau misalkan kita itu diem aja, nunggu aja, ya nggak bakalan viral-viral. Kalau nggak viral, ya nggak bakal ditindaklanjutin. Seperti itu memang hukum di Indonesia, yang kadang-kadang saya sendiri ya mau berbuat apa ataupun mau kita melakukan apa juga ya susah kalau kita nggak viral. Oleh sebab itu saya harap kepada teman-teman semuanya, ketika ada penagihan yang mengancam, meneror, dan mengintimidasi kalian, segera posting. Karena itu bisa membuat, siapa tahu ya, siapa tahu postingan kalian itu viral, siapa tahu kalian itu postingannya bisa FYP kemana-mana gitu kan. Nanti kalau udah FYP, baru nanti ditindaklanjuti. Tapi bang, masalahnya pinjol tersebut atau DC tersebut nggak nyebutin nama aplikasinya. Nggak usah nyebutin nama aplikasinya juga nggak jadi masalah. Karena sebenarnya polisi itu bisa kok mendeteksi dari nomor HP-nya aja. Nomor HP ini, aplikasinya yang terhubung ini orangnya ini, HP-nya ini, itu udah bisa deteksi. Yang penting viral dulu. Kalau udah viral, baru nanti ditindaklanjutin. Kalau nggak viral, ya sudah, nggak bakal ditindaklanjutin juga. Ya mungkin kalian juga pernah melihat lah ya di media sosial. Kalau nggak viral, ya sudah biasa aja. Tapi kalau viral, langsung polisi dipecat lah, polisi kena teguran lah, kali ini langsung ditutup lah. Dan itu memang harus diviralkan ya teman-teman semuanya. Oleh sebab itu, untuk yang namanya penutupan pinjol di tahun 2025, kalau belum FYP, belum viral, itu susah teman-teman. Ya walaupun memang aturan OJK itu memperketat terhadap yang namanya bunga pinjol, tapi pada kenyataan di lapangannya juga nggak sesuai kan. Oleh sebab itu, buat teman-teman semuanya, segeralah kalau melihat ada hal yang memang dilanggar oleh pinjol itu, segera posting, segera viralkan. Siapa tahu postingan tersebut bisa FYP kan, bisa viral, dan akhirnya pihak OJK dan juga pihak berwenang atau pihak berwajib itu bisa menindaklanjuti hal tersebut, dan akhirnya pinjol tersebut bisa ditutup juga ujung-ujungnya. Nah, saya sendiri mulai bergerak seperti ini. Ayo bareng-bareng, ayo kita viralkan, ayo kita serpakan, ayo kita kompak, jangan hanya nunggu. Kalau hanya nunggu ya nggak bakal ditindaklanjutin seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian nggak ngelakuin, saya kira ya
sampai kapanpun ini nggak bakalan ditutup juga ujung-ujungnya. Oke, saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.